Kenapa? Karena itu juga terkait dengan yang tadi saya katakan bahwa kenyamanannya anak, kepeduliannya anak atau warga sekolah di lingkungan sekolah kita itu bagaimana supaya mendapat kenyamanan, bagaimana supaya mengerti dan paham yang akhirnya bisa mungkin jadi kebiasaan-kebiasaan baik dalam hal pengelolaan sampah, dalam hal bagaimana mencintai lingkungan. Terus ada juga paimen itu penganan enak dari mangga. Kemudian ada juga hasil olahan tanaman kita di sini. Ada beberapa jenis tanaman, misalnya keripik kemangi, ada keripik bayam, terus ada teh bunga telang. Seperti itu karena per 5 tahun akan dievaluasi lagi. Tetapi saya tidak menunggu 5 tahun itu. Saya harapannya ini akan terus berjalan, berkelanjutan dan berkesinambungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika dan tim Berita Kota Makassar, kami hadir langsung tentunya di UPT SPF SDN Sudirman 4 yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 di Kecamatan Ujung Pandang. Tentunya kali ini kita hadir langsung di sekolah ini. Saya sudah bersama dengan orang nomor satunya di sekolah ini, bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, yang tentunya kita akan membahas terkait program Adiwiyata tentunya di SD Negeri Sudirman 4 ini, seperti apa inovasi-inovasi dan programnya. Tentunya kita akan bahas lengkap bersama Ibu Sarwinah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar kami baik. Iya, suasana sekolah masih sunyi ya, Bu? Masih sepi karena anak-anak baru sekolah di tanggal 14. 14 Juli. Ya, Sudah dari sejak kapan liburnya ini kemarin? Sejak tanggal 25 penerimaan rapor. Oke, nanti mulai aktif kembali bersekolah di tanggal 14 Juli. Sudah rindu nggak sama murid-muridnya, Bu? Sangat rindu. Ibu Sarwina BTW selaku kepala sekolah di sini ngajar juga ya, Bu? Iya. Di kelas berapa tuh? Masih mengajar di SD Mangkurat 3. Di kelas 2 sekarang. Oh tapi mengajar di SD lain, kepala sekolah di... Ya, sekarang lagi diamanahi, jadi saya masih tugas pokoknya itu masih guru di SD Mangkurat 3, tetapi diamanahi untuk menjadi kepala sekolah juga di sini, PLT kepala sekolah. Oke, PLT kepala sekolah di... Sudah berapa lama berjalan Ibu? Sudah lumayan lama, sudah 4 tahun. PLT 4 tahun? Sebagai PLT, kepala sekolah di sini, wah. Menjalani peran 2. Iya, 2 peran ya. Jadi setiap hari itu 2 tempat? Tidak setiap hari juga, karena kan kalau di guru kan ada jam bidang studi juga. Betul. Kalau mungkin ada juga hal yang lebih penting di sini, kami ke sini lagi. Oke, nah kalau boleh tahu bidang studi apa ya Ibu Sarwina? Kalau guru kelas itu umum. Semuanya ya. Oke, luar biasa. Nah, pembahasan kita kali ini Bu Sarwina selaku Ibu Kepala Sekolah di UPT SPF SDN Sudirman 4 ini terkait dengan program Adiwiyata. Adiwiyata kita kenal merupakan upaya kita menciptakan sekolah yang berbasis lingkungan, seperti itu. Apa boleh tambahan lebih lengkap deh sekolah Adiwiyata yang dimaksud? Seperti apa sih, Bu? Ya, jadi sekolah kami ini adalah sekolah yang berbasis yang beradiwiyata, mulai dari tahapan tingkat kota, kemudian naik tingkat provinsi, dan 2 tahun yang lalu tingkat nasional. Kemudian sekarang ini kami menuju ke tingkat mandiri. Jadi mandiri itu adalah tingkatan terakhir di nasional untuk Adiwiyata. Nah, persiapan yang kami lakukan tentunya dulu yang pertama itu adalah kesiapan dokumennya. Di mana kita tahu bahwa sekolah Adiwiyata itu kan sekolah yang peduli dan berbasis lingkungan. Bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran warga sekolah untuk lebih peduli lagi kepada lingkungan, terkhusus di dalam lingkungan sekolah ini, bagaimana dengan pengelolaan sampahnya, dengan tanamannya, dan kenyamanan anak-anak dalam hal bagaimana memenuhi dari lingkungan tersebut agar pembelajaran baik itu dari guru maupun anak-anak yang menerima pembelajaran itu
dapat menerima dengan suasana yang nyaman. Nah, di sekolah ini sendiri Bu, program Adiwiyata sudah masuk di sini sejak kapan? Oh ya, kalau program Adiwiyata mulai dari tingkat kota itu sudah sejak tahun 2016. 2016. Ya. Oke. Jadi ketika itu masih belum saya, tetapi kan memang dari awal itu memang sekolah-sekolah kami itu di seluruh kota Makassar terkhususnya itu memang diajak untuk selalu senantiasa mengikuti yang bukan hanya sebagai lomba, sebenarnya bukan lomba, tetapi bagaimana supaya menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan kesadaran warga sekolah itu untuk mencintai lingkungannya. Oke, jadi kalau kita terkait dengan penjelasan Ibu tadi, pertanyaan saya selanjutnya, seberapa penting menurut Ibu sendiri selaku kepala sekolah di SDN Sudirman 4 ini terkait dengan adanya program Adiwiyata itu? Karena katanya Adiwiyata bukan hanya sekedar lomba, tapi tentunya itu menumbuhkan karakter bagi anak-anak sehingga mereka bisa merasa peduli dengan lingkungan dan sehingga selanjutnya mereka bisa merasa nyaman. Kalau dari Ibu sendiri selaku kepala sekolah, seberapa penting Adiwiyata ini ada? Kalau menurut saya pribadi ya, tetapi harapannya juga untuk seluruh sekolah di Kota Makassar terkhusus sangat penting kehadiran Adiwiyata itu, meskipun tidak semua sebenarnya sekolah bisa mencapai hal tersebut, tetapi bagaimanalah supaya senantiasa mengusahakan sekolah itu berbasis lingkungan. Kenapa? Karena itu juga terkait dengan yang tadi saya katakan bahwa kenyamanannya anak, kepeduliannya anak atau warga sekolah di lingkungan sekolah kita itu, bagaimana supaya mendapat kenyamanan, bagaimana supaya mengerti dan paham yang akhirnya bisa mungkin jadi kebiasaan-kebiasaan baik dalam hal pengelolaan sampah, dalam hal bagaimana mencintai lingkungan yang nantinya kan untuk ke belakangnya nanti kesadarannya itu akan tumbuh dan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang bukan hanya dibawa di lingkungan sekolahnya, bisa saja di rumah atau di seluruh lingkungannya. Jadi contoh kecilnya saja mungkin karena adanya kebiasaan-kebiasaan baik, memungut sampah ketika melihat sampah, anak-anak bisa terapkan juga di rumahnya. Ketika melihat sampah, dia bisa peduli, ataukah mungkin paling tidak ketika berkendaraan di jalanan, jangan sampai membuang sampah dari mobilnya atau kendaraannya. Oke, jadi kebiasaan yang terus berulang di sekolah akan dikerjakan juga ketika di luar sekolah pun seperti itu. Di sini saya melihat tadi saya masuk di sini di gerbang ada beberapa nama sekolah yang ada. Di sini bukan hanya satu sekolah ya ternyata. Di sini berapa sekolah Ibu? Ada 4. 4. Apa saja? Meliputi apa? Ya, di sini itu adalah sekolah kompleks. Jadi SDN Sudirman 1, SDN Sudirman 2, SDN Sudirman 3, dan SDN Sudirman 4. Oh, jadi ada 4 sekolah. Tapi kalau dalam hal Adiwiyata bersama-sama atau masing-masing? Iya. Sebenarnya kalau arahan dari Dinas Lingkungan Hidup itu seharusnya itu kami bersama-sama, tetapi ada pun kondisinya mungkin merekanya ada yang baru mau merintis, ada yang baru mau memulai, tetapi ada juga yang ini. Akhirnya kalau kondisinya sekarang ini di Kompleks Sudirman ini kami berbeda-beda. Jadi Sudirman 1 masih Adiwiyata Provinsi, Sudirman 2 sudah Adiwiyata Nasional tahun lalu. Kemudian Sudirman 3 sementara maju untuk Adiwiyata Nasional dan kami yang mendahului yang paling tinggi untuk Adiwiyata Mandiri karena sudah ikut kota, provinsi, nasional, akhirnya terakhir Mandiri. Sudah sementara proses nih Bu. Sebenarnya kalau di tingkat internasional masih ada juga. Masih ada Adiwiyata tingkat internasional gitu, tetapi itu sangat-sangat jarang lah mungkin yang ada yang kami lakukan kalau di Kota Makassar ini. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan ada, cuman mungkin kan
tingkatan-tingkatan untuk dokumennya itu mungkin juga lebih tinggi lagi. Oke. Nah, sekarang kan sudah sampai tahapan yang paling tinggi, mendahului sekolah-sekolah yang lain yang satu kompleks di sini. Saya penasaran, program-program di UPT SPF SDN Sudirman 4 ini seperti apa sih terkait dengan Adiwiyata itu sendiri? Jadi alhamdulillahnya kami sebenarnya senantiasa mengajak mereka untuk kita bersama-sama ketika akan melakukan sesuatu. Ya namanya juga kompleks ya, harusnya kita bersinergi terus. Tetapi ya kenyataannya bahwa sarana dan prasarananya mungkin dari sumber daya manusianya juga yang menyebabkan kita agak berbeda, jadi lebih mendahului lah kalau Sudirman 4. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya juga bentuk dukungan dari semua warga sekolah, terkhusus di Sudirman 4 itu yang melaksanakan berbagai inovasi-inovasi. Di antaranya kalau inovasi yang sempat kami lombakan beberapa kali, bukan dalam hal adiwiyata, tetapi ada memang yang dibuat oleh Badan Riset Daerah itu beberapa kali kami mengikutkan inovasi, misalnya ada MASIPA. MASIPA itu adalah singkatan dari akronim dari Makin Sehat Setiap Sabtu di Sudirman 4. Jadi setiap Sabtu kami ada pelayanan kesehatan, ada senam bersama, terus ada itu untuk anak-anak, dan ada makan sehat bersama. Terus ada lagi inovasi kepiting. Kepiting itu juga akronim dari kelas pintar, tematik, inovatif, dan gembira. Jadi bagaimana memberikan peserta didik itu hal-hal yang berbeda dengan yang lainnya di dalam kelasnya. Terkhusus di dalam kelasnya itu, misalnya kami membuat kelas tema-tema bertema. Jadi kalau misalnya kelasnya temanya transportasi, dari luar pun kita yang orang baru melihat bisa melihat bahwa oh ini pasti kelas transportasi karena dekorasinya dirancang seperti itu. Nah kalau di dalam beradiwiyata ini ada beberapa inovasi juga yang kami lakukan, seperti seperti itu, Popakas, pot bekas dari sepatu, terus ada juga paimen itu penganan enak dari mangga. Kemudian ada juga hasil olahan tanaman kita di sini, ada beberapa jenis tanaman, misalnya keripik kemangi, ada keripik bayam, terus ada teh bunga telang. Teh bunga telang ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Banyak ya Bu. Tadi bervariasi ya nama-namanya, nama-nama programnya. Ada MASIPA ya, makan sehat setiap Sabtu itu ya. Makin sehat di setiap Sabtu di Sudirman 4. Ada kepiting bervariasi ya, namanya tadi ada pakai bahasa daerah, ada pakai bahasa hewan, nama hewan maksud saya. Nama hewan, intinya bagaimana itu dibuatkan akronimnya sehingga mereka langsung tahu ada ciri khasnya seperti itu. Nah, tentunya juga ada inovasi baru katanya pemirsa. Nanti kita perlihatkan ada pembuatan pot ya dari sepatu bekas, terus juga penanaman tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan juga teh telang ya. Ada kan yang bagian sana itu adalah kebun toga. Jadi tanaman obat keluarga. Jadi termasuk ada telangnya di situ, ada keripik telang, ada tehnya, ada sirupnya dan sebagainya. Pokoknya banyak ya Bu ya. Nah, yang ikut andil dalam program Adiwiyata apakah hanya siswa atau semua warga sekolah? Jadi intinya kalau beradiwiyata itu sasarannya pastinya seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Tetapi yang mungkin lebih diharapkan untuk tumbuh kesadarannya itu, terutama terutama siswa dan orang tua siswa yang mungkin sempat
mengetahui program-program kami. Nah, warga sekolah di sini berarti meliputi siapa saja dong, Bu? Ya, warga sekolah itu yang ada di sini yang termasuk siswa, guru, tenaga pendidik, terus komite sekolah dan orang tua siswa. Siswa di sini berapa banyak? Katanya tadi kalau dari kan kompleks ya, dari 1, 2, 3, 4 yang paling banyak ya muridnya, siswanya kemungkinan? Tidak juga. Tidak juga, oke. Hampir sama. Hampir sama. Berapa Bu siswa-siswa? Jadi jumlah siswa itu sekitar seluruh kompleks di Sudirman 4 khusus saja? Di Sudirman 4 300. 300. Dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh, Bu? Semuanya ikut program Adiwiyata? Semuanya. Tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Orang tua pun? Iya. Oke. Orang tua juga alhamdulillahnya mereka support, mereka kayak antusias ketika ada program ataukah ada hal yang kami minta. Dan mereka juga tanpa diminta pun sepertinya sudah alhamdulillah sudah beberapa yang menyadari bahwa penting ini. Biasa mereka kalau ketika melihat anak-anak di hari Sabtu kerja bakti atau apa, mereka juga ikut support. Turun. Oh, ikut turun juga membantu ya. Ketika ada di lingkungan sekolah ya, karena kan di depan juga ada apa namanya diprotek juga, tidak boleh sembarang yang masuk, harus sesuai izin. Tetapi ketika ada kepentingan di dalam, dibolehkan masuk. Jadi tidak seluruh. Tentunya program Adiwiyata ini sangat bagus, tapi juga pasti sangat sulit untuk dilakukan. Ada tantangannya. Pasti beda-beda setiap sekolah ya. Kalau di Sudirman 4 sendiri terkait dengan pelaksanaan program Adiwiyata, tantangannya seperti apa sih, Bu? Yang pertama itu tantangannya yang pastinya karena kita kan di sini sekolah kompleks. Kompleks itu artinya ya permasalahannya juga kompleks. Bisa jadi ketika kita menyampaikan mungkin harus bersih, lingkungan kita bersih, tetapi kan belum tentu mereka juga bisa seperti itu. Harapannya seperti itu sih. Harapannya saling. Yang lain itu ya paling SDM-nya yang harus terus ditingkatkan, bagaimana supaya menyadari sendiri, tidak disuruh lagi. Betul-betul. Ibu sendiri selama 4 tahun di sini melihat dengan siswa-siswi yang tentunya diharuskan mengikuti Adiwiyata, mereka gimana responnya? Apakah mereka menjalankan program Adiwiyata ini dengan baik atau masih ada yang mungkin belum? Iya. Sampai hari ini saya harus akui bahwa masih ada beberapa mungkin sisa sedikit lagi yang tak henti-hentinya kami memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, karena kan tidak semua penerimaan anak, karakter anak yang sama itu yang harus kami samakan di sini. Jadi itu mungkin yang juga menjadi tantangan buat kami, bagaimana supaya pada akhirnya Adiwiyata ini bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi tanpa mereka disuruh pun mereka bisa melakukan sendiri. Nah, sekarang kan lagi proses untuk Adiwiyata mandiri. Jadi persiapannya seperti apa saat ini, Bu? Kalau untuk dokumennya, karena kan itu di awal dulu dokumen dulu yang di ini. Kalau untuk dokumennya, alhamdulillahnya kami sudah ada di tahap akhir, sekitar 98% mungkin. 2%-nya kami terus membenahi, kami terus perbaiki untuk menjadi sempurna gitu. Sempurna. Penilaiannya kapan sih, Bu? Kalau penilaian lapangan maksudnya. Kalau penilaian lapangan itu rencananya di bulan Juli akhir. Kalau bukan katanya awal Agustus. Jadi itu persiapannya sudah tahap akhir untuk dokumennya dan kalau dokumen, tetapi kalau sarana dan prasarana ya kita terus berbenah. Karena bisa jadi misal diperbaiki hari ini, mungkin besok ada lagi yang masih kurang. Jadi terus diperbaiki terus. Jadi penilaiannya untuk Adiwiyata seperti itu ya, Bu, datang langsung ke lapangan melihat. Iya. Ketika sudah sudah diterima dokumen dan mungkin nilainya mungkin sudah memenuhi, akan turun dari verifikasi lapangan. Kalau tingkat mandiri, tingkat nasional itu tentunya yang turun dari nasional, dari pusat, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Harapannya seperti apa? Semoga
bisa Harapannya ya pastinya itu semoga kami dapat mencapai adiwiyata mandiri dan yang pastinya ini akan jadi kebiasaan baik bagi warga sekolah di Sudirman 4. Tapi apakah after penilaian nanti adiwiyata mandiri masih terus berjalan jadi itu sini? Tentunya seperti itu karena per 5 tahun akan dievaluasi lagi. Tetapi saya tidak menunggu 5 tahun itu. Saya harapannya ini akan terus berjalan, berkelanjutan dan berkesinambungan. Wah, luar biasa. Kalaupun itu juga kalau kami misalnya ditempatkan di sekolah ini, kalau misalnya kami pindah lagi, harapannya ya tentunya menitipkan ini ke pihak sekolah atau pengganti kami nanti untuk melanjutkan, diteruskan. Nah, terakhir deh Bu, untuk kedepannya sekolah ini harapannya seperti apa? Harapannya untuk siswa-siswi untuk menjaga kebersihan bagaimana, berikan motivasi Bu, dan juga harapannya untuk next adiwiyata mandiri nih, gimana? Silakan. Nah, kalau harapan-harapan saya dengan keberlanjutan ini, ya tentunya bagaimana cara pendidik atau tenaga pendidik memberikan terus edukasi, jangan sampai bosan memberikan edukasi ketika itu belum menjadi kebiasaan. Tetapi kalau misalnya ada beberapa siswa atau warga sekolah kami yang sudah menjadikan ini sebagai suatu kebiasaan, ya alhamdulillah, itu tinggal bagaimana supaya terus berkesinambungan, terus dijaga, dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Cukup Ibu? Cukup. Terima kasih Ibu Sarwina atas kesempatannya kita bahas-bahas terkait adiwiyata yang ada di sini. Semoga program-programnya bisa berjalan dengan baik dan bisa nanti di penilaian adiwiyata mandiri dapat nilai yang bagus. Harapannya seperti itu ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Sarwina. Sama-sama. Wah, luar biasa pemirsa Berita Kota Makassar. Itulah tadi penjelasan terkait adiwiyata yang merupakan upaya menjaga pelestarian lingkungan di sekolah UPT SPF SDN Sudirman 4. Untuk berita terupdate lainnya pemirsa jangan lupa subscribe channel YouTube PKM News, dan juga berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media. Dari UPT SPF SDN Sudirman 4, saya dan tim Berita Kota Makassar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.